Di Samudra Hindia, di sisi timur daratan Afrika, dipisahkan oleh Selat Mozambik, disinilah tepat di mana pulau seluas lebih dari 587.000 kilometer menjadikannya pulau terbesar keempat di dunia. Tetapi, yang membuatnya luar biasa, bukanlah ukurannya, melainkan apa yang hidup di dalamnya. Walau hanya berjarak beberapa ratus kilometer dari Afrika, lebih dari 90% spesies hewan dan tumbuhan di sini tidak ada di tempat lain. Inilah Madagaskar. Dari pepohonan raksasa yang menyimpan air di batangnya, hingga primata penari yang terdengar seperti jeritan. Semuanya adalah hasil dari isolasi yang berlangsung begitu lama, seolah waktu di sini berjalan dengan cara yang berbeda. Dan sebelum kita membahas hewan-hewan yang menjadikan pulau ini begitu ikonik, ada satu kehidupan lain yang berdiri lebih dulu, namun justru menjadi fondasi dari seluruh ekosistem Madagaskar. Apa yang ada di depan mata kita bukanlah planet lain. Pohon-pohon yang menjulang tinggi ini dikenal sebagai pohon baobab. Pohon yang menjadi ikon dari Madagaskar bentuknya memang unik, batangnya seperti tabung oksigen, sementara cabang-cabangnya menjulur ke langit seperti akar yang tumbuh terbalik. Dari 8 spesies baobab yang ada di dunia, 6 spesies baobab tumbuh di Madagaskar menjadikannya simbol paling kuat dari keunikan pulau ini. Batangnya yang menggelembung menyimpan air dalam jumlah luar biasa, cukup untuk bertahan melewati musim kering yang bisa berlangsung berbulan-bulan. Daunnya tidak selalu ada, ia hanya menumbuhkannya saat diperlukan, seolah sedang mengatur energi dengan perhitungan yang lebih cermat dari manusia. Namun keajaibannya tidak berhenti di situ. Baobab hanya mekar pada malam hari dan penyerbuknya bukan lebah atau kupu-kupu, melainkan kelelawar yang datang dalam gelap mengikuti aroma bunga yang hanya terbuka beberapa jam sebelum layu. Satu kesalahan waktu dan satu generasi gagal lahir. Pohon baobab tingginya bisa mencapai 30 meter, menjadikannya salah satu tumbuhan terbesar di dunia. Pohon kehidupan itulah julukannya. Sebab pohon-pohon ini memberikan banyak manfaat. Baobab menghasilkan buah yang dapat dimakan dan biji yang kaya akan minyak, serta menjadi sumber serat di saat pohon-pohon lain berjuang menghadapi kekeringan. Baobab justru menunjukkan sifat yang cukup unik, yaitu berbuah di musim kemarau. Ini juga merupakan salah satu alasan mengapa baobab menjadi sumber makanan penting. Karena di saat sumber daya lainnya langka, buah baobab hadir sebagai sumber yang kaya nutrisi. Jadi sebenarnya, meskipun terlihat seperti batang kayu yang kokoh, sejatinya baobab adalah tumbuhan sukulan, yaitu tumbuhan yang memiliki ciri khas dengan bagian-bagian yang menebal berdaging dan membesar. Biasanya untuk menahan air di iklim kering dan gersang. Sifat yang juga dapat kita temui pada kaktus. Kulit batang yang berkilau dapat memantulkan cahaya panas dan menjaga kandungan air di dalamnya. Ada satu hewan yang cukup penting bagi pohon baobab. Hewan ini berperan membantu penyerbukan bunga baobab yang mekar di malam hari. Bisa dibilang mereka adalah hewan paling ikonik dari Madagaskar, siapa lagi kalau bukan lemur. Ketika melihat ke pepohonan maupun ke tanah, ketika siang hari atau saat malam tiba, kita akan menjumpai makhluk yang tidak biasa, beberapa mirip dengan musang, beberapa lagi mirip dengan monyet, dan beberapa seperti gabungan antara semuanya. Sekitar 100 spesies lemur, semuanya tidak ditemukan di tempat lain selain di Madagaskar. Mereka mamalia yang paling mendominasi di Madagaskar. Di pulau ini, lemur telah mengisi berbagai keruk ekologi di Madagaskar, dari hutan hujan di timur hingga hutan kering dan semak-semak di bagian barat. Akibat kurangnya predator besar asli di Madagaskar, sebelum kedatangan manusia membuat lemur dapat berkembang dan mendominasi. Yang paling mudah dikenali di antara seluruh lemur adalah lemur ekor cincin,
Bukan karena ekornya yang panjang dengan pola hitam putih seperti zebra, tetapi juga karena perilakunya yang jauh berbeda dari kerabatnya. Jika sebagian besar lemur lebih suka bertengger di pepohonan, spesies ini justru banyak beraktivitas di tanah, berjalan berkelompok layaknya kawanan kecil yang sedang berpatroli. Ekor mereka bukan sekadar hiasan. Saat bergerak bersama, ekor itu diangkat tinggi seperti bendera, agar anggota kelompok tidak kehilangan arah. Dari segi makanan, lemur ekor cincin tergolong fleksibel. Mereka memakan buah, daun, hingga serangga bila perlu. Saat musim kering, ketika sumber makanan langka, mereka mampu bertahan karena dapat mengonsumsi tanaman berduri atau bahkan tanah bermineral untuk menyeimbangkan nutrisi. Kemampuan ini membuatnya lebih tahan menghadapi perubahan lingkungan dibandingkan banyak spesies lemur lain yang hanya bergantung pada satu jenis makanan. Sifat sosial mereka juga unik. Mereka hidup dalam kelompok besar yang dipimpin betina, sebuah sistem matriarki alami. Jantan boleh berdebat, tetapi keputusan tertinggi tetap dipegang oleh para betina. Bahkan dalam perebutan makanan, betina selalu mendapat prioritas. Mereka sering terlihat berjemur di pagi hari, duduk dengan kedua tangan terbuka menghadap matahari seolah sedang melakukan yoga. Pose ini bukan untuk gaya, tetapi untuk menghangatkan tubuh setelah malam yang dingin. Kebiasaan ini tidak ditemukan pada kebanyakan lemur lain. Dengan ciri visual yang mencolok, kecerdasan sosial, dan gaya hidup yang berbeda dari primata Madagaskar lainnya. Lemur ekor cincin bukan hanya terkenal, tetapi juga simbol kepribadian liar dan cerdas dalam dunia lemur. Namun, lemur ekor cincin hanyalah satu sisi dari keanekaragaman primata Madagaskar. Jika ekor hitam putih memikat mata dengan pola yang kontras, maka ada satu spesies lain yang memikat telinga dengan suaranya. Ia bukan pelari, bukan pemanjat cepat, melainkan penyanyi hutan. Yang kamu lihat sekarang adalah Indri, lemur terbesar yang masih hidup hingga sekarang. Transisi dari kehidupan sosial di tanah menuju dunia pepohonan dimulai di sini, berbeda total dari lemur ekor cincin. Indri menghabiskan hampir seluruh waktunya di atas cabang. Berpindah dari pohon ke pohon dengan lompatan vertikal yang bisa mencapai 10 meter dalam sekali hentakan kaki. Tubuhnya besar, wajahnya menyerupai boneka, dan yang paling mencolok tidak ada ekor sama sekali, sebuah ciri yang membuatnya tampak seperti sesuatu yang belum selesai dibuat evolusi. Tetapi bukan itu yang membuat Indri begitu legenda. Yang menjadikannya terkenal adalah suaranya. Indri tidak berbicara, tetapi ia bernyanyi. Suaranya bisa terdengar sejauh 3 kilometer, menggema di antara pepohonan seperti nyanyian paus di lautan. Teriakan melengking yang mereka keluarkan bukan sekadar panggilan, melainkan penanda wilayah, seruan keluarga, bahkan ritual penyatu kelompok. Setiap pagi, hutan Madagaskar seakan membuka hari dengan konser alami yang hanya dilakukan satu spesies ini. Indri hidup dalam keluarga kecil, terdiri dari pasangan monogami yang biasanya bersama seumur hidup. Tidak seperti lemur lain yang sering berpindah pasangan, Indri cenderung setia. Mereka makan daun muda, bunga, dan buah, namun sangat selektif. Meski tampak kuat, masa depan mereka jauh lebih rapuh dibanding penampilan. Habitatnya terus menyempit, dan karena tubuh besar, membuat mereka tidak bisa hidup di hutan yang telah terfragmentasi, populasi mereka menyusut drastis. Yang ironisnya, Indri tidak bisa bertahan di penangkaran. Sampai hari ini, tidak ada satupun Indri di kebun binatang manapun di dunia. Jika punah di alam liar, mereka akan hilang selamanya.
Jika Indri adalah suara hutan yang menggema di kanopi, maka di bagian lain Madagaskar ada lemur yang justru terkenal bukan karena suaranya, melainkan cara bergeraknya. Dari pepohonan tinggi hingga tanah terbuka, namanya selalu dikaitkan dengan satu hal, yaitu lompatan elegan yang terlihat seperti tarian di alas Sifaka primata penari Madagaskar. Ketika berada di tanah, mereka bergerak menyamping dengan lompatan, kaki yang rapat, tangan yang terbuka. Seolah sedang melakukan koreografi yang telah dilatih selama ribuan tahun. Langkahnya ringan, ritmis, dan seimbang membuatnya mendapat julukan dancing lemur. Di atas pohon, Sifaka adalah akrobat. Dengan kaki panjang dan cengkeraman kuat, mereka bisa melompat hingga 9-10 meter dalam satu hentakan. Tubuhnya seolah dirancang khusus untuk bergerak cepat tanpa pernah benar-benar berlari. Sifaka hidup dalam kelompok kecil, biasanya dipimpin betina, mirip lemur ekor cincin. Namun tanpa kebiasaan berebut tanah. Mereka memakan daun muda, bunga, dan kulit kayu, tetapi berbeda dari Indri yang pemilih, Sifaka lebih toleran terhadap variasi makanan, yang membuat mereka unik bukan hanya gerakan, tetapi wajah mereka. Mata bulat berwarna kuning atau oranye cerah. Tubuhnya putih bersih dengan bercat coklat atau hitam di bahu, membuatnya terlihat seperti memakai baju alami. Namun keanggunan ini menyembunyikan kenyataan yang rapuh, banyak spesies Sifaka terancam punah akibat hilangnya hutan. Sifaka mengajarkan bahwa tidak semua keajaiban Madagaskar terlihat dari bentuk tubuh. Kadang, keajaiban itu ada pada cara ia bergerak. Sekarang kita tinggalkan dunia lemur dan masuk ke hewan endemik lain yang tidak kalah luar biasa. Karena Madagaskar bukan hanya negeri lemur, tetapi juga rumah bagi spesies-spesies aneh yang tidak ditemukan di tempat lain. Salah satunya adalah predator puncak pulau ini, fossa. Tubuhnya sekilas tampak seperti perpaduan antara kucing, musang, dan anjing, namun bukan termasuk ketiganya. Tubuhnya ramping dan berotot dengan panjang kepala dan badan sekitar 70-80 cm. Ditambah ekor hampir seukuran tubuhnya sendiri yang berfungsi sebagai penyeimbang ketika ia melompat dari dahan satu ke dahan lain. Sebagai predator terbesar yang asli Madagaskar, fossa adalah pemburu ulung. Sekitar lebih dari separuh mangsanya terdiri dari lemur, primata endemik pulau ini. Tapi ia tak membatasi diri hanya pada lemur, ia juga memakan tikus hutan, ular, kadal, katak, dan bahkan kepiting air tawar pun bisa menjadi santapannya. Ia bisa turun kepala dahulu menuruni batang, atau memanfaatkan lompatan panjang ke dahan lain. Akor panjangnya yang tebal membantu menjaga keseimbangan saat melayang di ketinggian. Tubuh yang seolah dirancang oleh evolusi untuk kedua medan kanopi dan darat menjadikannya unik. Namun, walau tampak kuat, nasib fossa tidak aman. Hilangnya hutan, fragmentasi wilayah, dan punahnya mangsa membuat populasinya semakin menipis. Karena ia sangat tergantung pada hutan besar yang terhubung, setiap potongan hutan yang hilang adalah potongan kehidupan bagi makhluk ini. Jika fossa adalah bayangan sunyi di hutan, maka hewan berikutnya justru menunjukkan warna, bentuk, dan keanehan evolusi Madagaskar dengan cara yang sangat berbeda. Sebab di pulau ini tidak ada spesies yang biasa-biasa saja. Setiap makhluk seperti dirancang oleh alam dengan aturan yang hanya berlaku di sini. Jika fossa adalah bayangan yang bergerak di tanah, maka hewan berikutnya adalah warna yang hidup di dahan. Ia tidak berlari mengejar mangsa, tidak bertarung dengan cakar, justru tubuhnya adalah senjatanya. Dialah chameleon, salah satu reptil paling menakjubkan yang pernah berevolusi di Madagaskar. Sekilas ia tampak seperti bunglon pada umumnya. Tetapi begitu cahaya matahari mengenai sisiknya, barulah rahasia itu tampak. Tubuhnya bukan hanya berwarna hijau atau coklat,
melainkan bisa berubah menjadi biru neon, merah menyala, bahkan pola mozaik yang terlihat seperti lukisan hidup. Di Madagaskar, warna bukan hanya keindahan, tetapi cara bertahan hidup. Setiap langkah adalah perhitungan, setiap gerakan adalah strategi. Kakinya mencengkeram ranting dengan dua sisi jari yang seperti capit kepiting, dirancang agar tidak pernah tergelincir. Ekornya melingkar seperti kait, berfungsi seperti tangan kedua yang siap menahan tubuh kapan saja. Namun keajaiban terbesarnya tidak terlihat dari jauh, melainkan dari dalam mulutnya. Lidahnya, yang tampak kecil saat diam, bisa ditembakkan dengan kecepatan luar biasa, 8 kali panjang tubuhnya, dan menangkap serangga dalam waktu kurang dari 1 detik. Kecepatannya lebih cepat dari kedipan mata manusia. Tubuhnya yang berubah warna, matanya yang mampu melihat ke segala arah, dan gerakannya yang halus, bukan sekadar adaptasi, mereka adalah simbol kreativitas alam yang lahir dari isolasi jutaan tahun. Chameleon tidak hanya menakjubkan karena keindahannya, tetapi juga karena cara hidupnya yang selaras dengan hutan Madagaskar. Ia mengajarkan bahwa kelangsungan hidup bukan hanya soal kekuatan atau kecepatan, tetapi juga kecerdikan, kesabaran, dan kemampuan menyesuaikan diri. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Madagaskar memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa. Namun percayalah, apa yang kita saksikan sekarang hanyalah sisa dari kekayaan yang jauh lebih besar di masa lalu. Sayangnya, banyak dari spesies yang tersisa kini menghadapi ancaman kepunahan. Pulau yang telah terisolasi selama jutaan tahun ini menciptakan dunia yang berputar dalam ekosistem unik. Akankah makhluk-makhluk yang tersisa kelak hanya menjadi kenangan? Madagaskar mengingatkan kita bahwa keajaiban alam itu rapuh, tetapi juga patut diperjuangkan. Sekian dulu video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.